Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari saja kita boleh bangkit berdiri bersama, kita akan mulai kebaktian kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu Tuhan. Setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami terima. Juga Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Hingga kami pagi ini Tuhan boleh ada di tempat ini untuk memuji Engkau, berbakti, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang percaya Tuhan, berkat-Mu akan turun atas kami. Kami mau angkat hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami, mereka yang masih ada dalam perjalanan ataupun mereka yang masih ada di rumah. Biar Tuhan juga yang mengumpulkan mereka bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Juga Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang beribadah online nanti di rumah Tuhan. Tuhan juga menjamah mereka, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan kebaktian kami ini dari awal hingga akhirnya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mau naikkan syukur kita. Sebab Dia Tuhan kita yang layak dipuji dan disembah. Dia Tuhan yang mau menjadi manusia seperti kita. Bagi kita Dia adalah Tuhan kita. Sebab itu mari pagi ini kita angkat setiap pujian dan penyembahan kita tinggikan Dia. Biar nama Tuhan dimuliakan.
Amin Tuhan, kami mengangkat setiap pujian dan penyembahan kami. Sebab besar kasih-Mu Tuhan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita angkat tangan, kita puji Dia. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah
berakhir dan tidak pernah berhenti buat hidup kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, pagi ini Tuhan, biar hati kami Tuhan, mulut bibir kami Tuhan, memuji Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Baik semuanya, amin. Amin. Haleluya. Kita mau puji Tuhan kita sebab Dia gunung batu kita. Amin. Dia tempat perlindungan kita. Dia Tuhan benteng hidup kita. Tanganmu yang
jaminan hidupku. Amin. Berjalan bersamamu. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Buat kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan, ajar kami tetap bersyukur padamu Tuhan, dalam setiap keadaan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi, baik itu yang baik maupun yang tidak baik, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan,
di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya. Terima kasih buat kasih setia Tuhan kepada kami senantiasa. Sampai hari ini kami boleh ada dalam keadaan kami saat ini, dalam keadaan kami yang baik, aman dalam lindungan Tuhan, dan dipelihara oleh kasih sayang-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Sekarang Tuhan, kami mau juga mempersembahkan hati, pikiran kami untuk belajar firman-Mu, untuk Engkau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami Bapa, urapilah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mengerti isi perkataan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi dan shalom. Shalom ya. Semoga damai sejahtera Tuhan turun atas kita semua. Ya, saudara. Mari kita ingat-ingat lagi, kita sudah bicara tentang berjaga-jaga terhadap ragi dan terhadap ketamaan. Ya, kalau kita renungkan, ragi seperti yang saya sampaikan itu adalah pengaruh dari sekeliling kita. Artinya dari apa? Ini pengaruh dari luar yang perlu kita waspadai. Tapi minggu lalu kita bicara tentang ketamaan. Ketamaan dari mana? Dari dalam diri kita. Ya. Nah, saudaraku. Dan yang perlu kita jaga apa? Hati kita, pikiran kita, iman kita, dan tujuan iman kita, dan juga kawanan kita, ya, keluarga kita khususnya, ya, supaya jangan kena tadi itu pengaruh sekitar dan juga kena ketamaan, ya. Nah, saudaraku, hari ini kita akan melanjutkan ya pada seri kita hari ini, ya, berjaga-jaga yang ketujuh, yaitu berjaga-jaga terhadap kecongkaan, kekhawatiran, dan terhadap iblis, ya. Tapi mungkin karena waktu kita akan bicara dua hal dulu, ya, berjaga-jaga terhadap kecongkaan dan kekhawatiran. Mari kita membaca ayatnya, 1 Petrus 5, ayat 5 sampai 11. Ya. 1 Petrus 5, ayat 5 sampai 11. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu.
sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Nah, saudaraku, kita bicara dulu yang pertama. Berjaga-jaga dari kecongkaan, ya. Coba kita perhatikan kembali ayat yang kelima, saya ulangi ya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, coba kita bandingkan dengan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris versi King James bunyinya begini. Likewise, ye younger, submit yourself unto the elder. Ya, ini kalimat pertamanya sama ya. Begitu pula kamu yang muda, yang lebih muda, submit, tundukkan ya dirimu kepada yang lebih tua. Ya, all of you be subject one to another. Ya, kamu semua jadilah subjek satu kepada yang lain. Menjadi subjek itu artinya merelakan diri kita berada di bawah kendali, ya, atau di bawah perintah, ya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan rendahkanlah dirimu, ya. Nah, ada satu klausa yang hilang ya. Dalam bahasa Inggris ini ada klausa bunyinya begini, and be clothed with humility, yang artinya dan berbajukan atau berpakaiankan atau mengenakan kerendahan hati. Ya, ini kalimatnya hilang dalam terjemahan bahasa Indonesia ya. For God resists the proud and give grace to the humble. Ya, karena Tuhan Allah itu menentang, resist, ya, melawan yang sombong dan memberi anugerah kepada yang rendah hati. Ya, jadi struktur kalimatnya ini, kalimat yang kedua mengatakan ya, all of you, satu, be subject one to another, dua, be clothed with humility. Ya, mestinya kamu berbajukan atau berpakaian atau mengenakan kerendahan hati. Nah, ayat ini mirip saudaraku dengan Mazmur 73. Ya. Mirip dalam bentuk yang paradok, ya. Mazmur 73 ayat 6 kita baca bersama ya, 2, 3. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Kalau tadi disuruh memakai baju atau mengenakan kerendahan hati, Mazmur 73 mengatakan mereka itu berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Artinya apa, saudara? Kerendahan hati dan kecongkaan itu adalah pilihan. Seperti kita pagi ini tadi, sebelum kita berangkat tadi, setelah mandi kita ngapain? Milih baju. Benar tidak? Ya, hari ini aku mau pakai apa ya? Ya, saya ini kalau minggu juga bingung, ini aku pakai apa? Kemarin sudah ada yang ngapalin. Kemarin Pak Sandy pakainya batik. Lalu yang batik lagi yang lain. Terus batik yang kemarin itu dipakai lagi. Ya, pakai baju putih itu malamnya pakai kaos putih. Sudah hafal ya. Untung enggak seperti Mr. Bean ya, bajunya itu semua. Ya. Nah, kembali ke tadi, kerendahan hati dan kecongkaan itu pilihan. Mana yang akan kita pakai. Ya. Jadi kita ini mau jadi orang yang rendah hati atau kita mau jadi orang yang congkak,
congkak itu artinya sombong ya. Itu pilihan kita. Ya. Lakunya kita, omongannya kita ini mau kita bawa kemana, itu adalah pilihan kita. Ya. Nah selanjutnya dari ayat tadi mengatakan apa? Sebab Allah menentang orang yang congkak. Dari kalimat ini kita dikasih tahu bahwa sebenarnya ya sudah pastilah Tuhan itu tidak senang sama orang congkak. Artinya nanti di surga tidak akan ada orang congkak. Artinya ya sudah pasti salah satu ciri warga surga adalah rendah hati. Sama seperti Tuhan Yesus ya. Matius 11 ayat 29 Tuhan berkata apa? Pikulah kuk yang kau pasang. Ya dalam bahasa Inggris mengatakan take my yoke. Ya, ambil kuku, taruh di atasmu, ya, put upon you and learn of me. Belajarlah tentang aku, for I am meek, karena aku lembut, and lowly heart. Karena aku lembut dan rendah hati. Ya, jadi Tuhan itu mengajar kepada kita supaya kita belajar tentang Dia. Dia yang bagaimana? Dia yang rendah hati. Dan kita disuruh seperti Yesus kan. Jadi sudah pasti kalau begitu nanti di surga tidak ada orang sombong. Artinya kalau kita mau masuk surga, kita tidak boleh sombong. Paham Bapak Ibu Saudara? Dan sekali lagi tadi, kesombongan atau kerendahan hati itu pilihan. Ya, pilihan buat kita. Nah, sekarang apa sih yang hambatannya menjadi rendah hati? Kenapa kita tidak bisa rendah hati? Atau kenapa ada orang itu tidak mau rendah hati? Kenapa ada orang itu sombong? Jawabannya karena merasa lebih. Ini biasanya, ya, bottom line-nya itu ini. Kenapa sombong? Merasa lebih. Nah, lebihnya macam-macam ya. Mungkin lebih kaya atau lebih punya. Ya. Kalau punya, kadang-kadang kan kita kalau punya itu kan ya, apalagi zaman sekarang ya, orang itu suka apa ya namanya? Memamerkan sebenarnya, ya. Kita ini punya custom baru ya. Karena ada medsos kita kadang-kadang suka pamer. Apa-apa kita pamerkan. Kita makan aja kita pamerkan. Ya. Kita pergi kemana kita pamerkan. Benar enggak, Sur? Ya, bahkan yang lebih konyol kita punya masalah juga kita pamerkan ya. Masalah sama suami dipamerkan di medsos. Itu keliru sebenarnya ya. Jadi kalau kita jengkel sama orang itu jangan dipasang di situ. Ben Pak, ben ngerti dia nek baca statusku. Bukan hanya dia yang ngerti. Ya, semua teman kita akan tahu nanti. Ya, kalau kita sedang punya masalah. Ya. Kenapa menjadi sombong? Karena merasa lebih apa? Lebih kaya atau lebih punya. Ya. Ya kita boleh punya. So. Kita boleh kaya. Tapi biasa aja. Ya. Jangan karena kita punya terus kita tuh hawa-hawanya pengennya tuh bergaya gitu. Ya, nanti menderita kalau pas kita enggak punya. So. Ya kalau ini sudah menjadi darah daging kita, pas kita enggak punya, kita merasa nelongso. Ya, enggak punya itu enggak apa-apa. Ya. Randuwi ya ora apa-apa kata orang Jawa. Ya. Nah, kalau punya mau dipakai ya enggak apa-apa. Tapi jangan menjadikan itu kesombongan buat kita, ya. Punya kita mungkin lebih bagus atau punya kita lebih mahal, kadang-kadang kan, ya, ada orang suka ngenyek punya orang lain, ya. Nah, lebih apa lagi, lebih pandai atau lebih tahu atau lebih pengalaman, ya. Nah, kadang-kadang orang kalau lebih pandai atau mungkin lebih tahu atau mungkin apa namanya sekolahnya lebih tinggi itu punya potensi sombong, ya. Jangankan orang biasa, ya. Hamba-hamba Tuhan ya, rekan-rekan, senior-senior saya yang memang sekolahnya lebih tinggi itu ada kecenderungan untuk sombong. Ya. Meremehkan orang yang mungkin sekolahnya tidak tinggi. Ya, apalagi kalau sampai gelarnya berjejer-jejer.
Ya, tapi ada juga senior-senior yang rendah hati. Dia punya gelar itu enggak mau dipakai. Ya. Dalam surat menyurat dia enggak mau pakai itu gelar. Ya. Nah, karena itu artinya apa? Ini sekali lagi pilihan. Ya. Anak-anak juga kadang-kadang gitu. Anak-anak kalau sudah berasa tahu sama orang tuanya terus apa? Bodoh-bodohin orang tuanya. Ya. Mama ini bodoh gitu aja enggak bisa. Ya. Biasanya apa misalnya? Ya kalau urusan sama handphone ya. Mama ini lho kok goblok men. Ngono wae ra iso. Ngene iki lho. Ya. Jadi nah ini saudara ya. Bibit-bibitnya ya, kita mesti belajar untuk tidak seperti itu ya. Sekali lagi saya ingatkan kepada anak-anak ya, jangan goblok-goblokin, jangan bodoh-bodohin orang tua karena segoblok-gobloknya orang tuamu, dia yang membuat kamu hidup sampai hari ini. Yang membiayai engkau, yang menyekolahkan engkau sampai engkau memang lebih pintar mungkin. Ya. Berikutnya hambatan rendah hati adalah lebih berkuasa. Orang kalau punya kuasa itu cenderung untuk menindas ya atau menganeksasi orang lain ya, memperalat orang lain. Nah, itu bentuk-bentuk kesombongan ya. Merentah ya. Nah, ini sekali lagi Tuhan juga mengajar pada kita kalau kita jadi pemimpin atau yang terkemuka, kita jangan jadi yang merentah, tapi kita mesti jadi apa? Yang melayani. Ya. Beda sama dunia. Kalau berkuasa dia yang merentah, dia yang neken. Nah, Tuhan mengajarkan kita yang sebaliknya. Ya. Dan berikutnya ada juga kesombongan rohani. Ya. Kenapa bisa sombong? Karena merasa lebih benar, lebih suci, lebih rohani, lebih dekat sama Tuhan. Ya. Sejak kita beberapa bulan ini ada corona, saya yakin kita semua ini punya akses ya lebih luas untuk mendengar banyak khotbah. Ya, bahkan mungkin teman, sahabat, family kita ngirim-ngirim khotbah-khotbah ke kita ya. Mungkin ada di antara saudara yang pernah dapat kiriman khotbah. Ini ada pendeta besar sama pendeta besar ini ya, saling mencaci maki. Aduh, saya dalam hati kecil, ini orang-orang top loh di Indonesia. Ya, saling menjelekkan, bahkan bukan hanya menjelekkan ya. Saudaraku, sudah menghakimi, mengatakan pendeta sesat, maling, hidup berzina, nyuri orang jemaat. Ya. Ini perkataan-perkataan yang tidak baik. Dia merasa dirinya yang paling benar. Nah, ini memang ada ya, suku orang-orang yang model demikian, suku ya. Jadi khotbahnya bukan nyampein firman Tuhan, tapi bahas pendeta lain. Ya. Nah, ini kan sama Pak Sendi juga bahas ini. Untuk menunjukkan kepada saudara hati-hati yang begini-begini ini. Jangan kita dengar. Ya. Perhatikan khotbah yang kita lihat di YouTube atau yang kita dengar di radio atau dimanapun yang kita bisa akses. Perhatikan ajarannya benar apa salah. Dicek, dibuka Alkitabnya. Saya sudah mengajar kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, kita punya alat bantu sekarang. Alat bantunya sekarang itu bisa diakses oleh setiap kita. Ya, kita bisa teliti ini pendetanya ngomongnya benar enggak nih, konteksnya apa kita lihat. Ya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara menjadi umat Tuhan yang cerdas. Jangan seperti umat sebelah itu ya. Begitu bodoh sehingga mereka itu seperti keledai atau seperti kerbau yang dicocok hidung. Mereka mudah diprovokasi. Isinya penuh dengan kemarahan, kebencian. Ya, kita mesti jadi anak-anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan. Ya. Jangan kita jadi umat yang baca bisa, arti tidak tahu. Bunyiinnya bisa, tapi artinya tidak tahu. Akhirnya apa? Ya tersesat pasti. Ya. Nah, next saudaraku. Ayat tadi masih mengatakan, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, ini memberi kita pengertian. Tuhan itu
Ya, kalau kita anak, kita tidak benar, Tuhan mesti mau luruskan. Benar tidak? So, kalau kita anak, kita tidak benar kan kita luruskan. Jangan gitu. Ya. Nah Tuhan juga demikian. Dia juga tidak mau kita jadi orang yang sombong. Karena itu Tuhan kasih terapi kalau seandainya kita sombong. Terapinya apa? Kita akan dibawa kepada keadaan yang membuat kita akhirnya sadar bahwa kita tidak bisa apa-apa, bahwa kita itu butuh belas kasihannya Tuhan. Kondisi yang membuat kita sadar bahwa kita tidak bisa apa-apa, kita butuh Tuhan. Artinya kondisi yang apa? Pasti kondisi yang tidak menyenangkan. Ya, kalau dimudahkan lagi kalimatnya adalah pasti kita diizinkan mengalami problem. Ya. Nah, saudaraku, kalau kita jadi anak yang pandai, kita tidak perlu dipukul. Cukup dengan pemberitahuan, dengan kata-kata. Benar tidak, saudara? Anak yang baik kan dikasih tahu satu kali, oh iya, ya Mi. Dah, tidak diulang. Tapi kalau tidak, blek, bandel. Sudah diomong berkali-kali masih diulang. Lama-lama apa? Ya paling tidak diuntir telinganya itu. Sudah dibilangi kok. Nah, firman Tuhan yang kita dengar setiap saat sebenarnya adalah nasihat-nasihat yang baik. Dan kalau kita dengar, tidak perlu sampai kita ngalami ya penderitaan-penderitaan yang sebenarnya hanya dipakai untuk mendidik kita. Ya. Tapi sekali lagi, saudaraku, kalau Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu untuk menterapi kita. Sebenarnya Tuhan ya sayang. Apa yang Tuhan harapkan dengan kita menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan? Yang Tuhan harapkan adalah kita mau rendah hati. Dah itu aja, targetnya Tuhan itu. Supaya kita jadi apa? Rendah hati. Ya, makanya kan kalau kita perhatikan, ya ada orang-orang yang sombong ya. Nanti kalau sudah sakit, dia bisa berubah. Ya, begitu sakit, ya, yang dulunya sombong bisa jadi kalem gitu ya, lembut. Yang tadinya beringasan, nanti kalau sakit, orang Jawa bilang jekutut, tahu jekutut? Hah? Apa itu jekutut? Nanti tanya ya istilah jekutut itu. Ya. Sudahlah, ya, diem aja, tak berdaya. Ya. Nah memang kadang-kadang Tuhan mengizinkan problem terjadi supaya kita dengan paksaan belajar rendah hati. Mestinya enggak usah dipaksa ya. Udah pilih aja rendah hati ya. Next aku ya. Jadi sekali lagi lebih baik kita memilih rendah hati. Wujudnya apa? Satu tadi, tundukkan diri kepada yang lebih tua. Ya. Hormatilah ya. Tadi kalimatnya bagaimana? Ya. Kamu yang muda, orang-orang muda tunduklah kepada orang-orang yang tua. Nah, kata tunduk itu artinya bukan gini, bukan hanya menundukkan kepala. Ya. Tetapi yang dimaksud tunduk adalah menurut, ya, menjadi subjek tadi. Ya, menurut. Jadi kalau kita anak atau kita lebih muda ya sudahlah. Nurut aja. Ya. Nurut itu indikator rendah hati. Ngeyel indikator congkak. Simpel aja. Ya. Jadi kalau kita jadi orang yang nurutan, kita punya potensi jadi orang yang rendah hati. Nah, berikutnya, ya, tunduk. Selain tunduk kepada yang lebih tua, kita mesti belajar menghormati atau menghargai orang yang lain. Walaupun mungkin mereka memiliki kelebihan. Ya, saya ulangi ya, kita mesti belajar menghargai dan menghormati orang lain, walaupun mungkin kita lebih.
Ya. Jadi misalnya saya lebih tua. Walaupun saya lebih tua ya saya mesti menghargai yang muda. Kan bagus kalau begitu. Ya. Walaupun mungkin saya lebih pandai, saya mesti menghargai orang yang mungkin lebih sederhana. Walaupun kita mungkin kaya, kita menghargai juga orang yang mungkin tidak punya. Ya, enggak nyepelein. Ya. Nah, kita mesti belajar seperti itu ya. Itulah wujud daripada rendah hati. Ya. Yang berikutnya, saudara, kita mesti berjaga-jaga terhadap kekhawatiran. Ya. Ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Mengapa kita mesti menjaga diri terhadap kekhawatiran? Ya, kalau kita ingat dalam Matius 13 ayat 22, perumpamaan tentang penabur, ada benih jatuh di semak duri. Apa yang dikatakan tentang benih yang jatuh di semak duri? Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Apa yang menghimpit? Kekhawatiran. Ya, kata menghimpit itu dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata cok. Cok itu mencekik. Jadi firmannya itu dicekik. Oleh apa? Kekhawatiran. Jadi ini sebabnya kenapa kita mesti menjaga diri supaya kita jangan khawatir. Sebab kekhawatiran itu semak duri yang akan mencekik, menghimpit firman sehingga kita tidak dapat berbuah. Ya. Nah, terapinya bagaimana supaya kita tidak khawatir? Ya. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Nanti Bapak Ibu Saudara pelajari ya sambil Anda buka. Di sana kan perikop tentang jangan khawatir. Ya, aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir dengan apa yang akan kamu makan, minum, pakai dan seterusnya. Ya. Lalu di Matius 6 ayat 33-nya mengatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Jadi supaya kita tidak khawatir, ya kita mesti cari itu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau dibalik, mengapa kita khawatir? Karena kita pasti kurang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, kerajaan Allah dan kebenarannya sebenarnya bicara apa toh? Ibadah. Jadi kalau kita ini kurang doa, sudah pastilah hati kita akan khawatir. Kurang dekat sama Tuhan. Ya. Sama lah ya seperti kalau misalnya ada suami atau ada papa kita yang menyertai, nemeni kan kita jadi ayem ya. Benar enggak sih? Tapi kalau sendirian gimana? Ya, kita tentu akan ada rasa takut. Ya. Filipi 4 ayat 6. Ya. Surat Paulus mengatakan ya, jangan khawatir, tapi ya berdoa dengan ucapan syukur. Ya, nah kita baca bahasa Inggrisnya aja ya, Filipi 4 ayat 6 supaya lebih cepat. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Ya, saya kasih warna ungu nih ya. By prayer, lewat doa. Let your request, biarlah permintaanmu be made known, diketahui oleh Tuhan. Sebenarnya Tuhan tahu enggak sih kalau kita ini punya kebutuhan? Tahu. Tapi Tuhan maunya kita apa? Ngomong. Ya. Lewat doa, biarlah permintaanmu diketahui oleh Tuhan. Bahasa gampangnya, lewat doa buatlah permintaan. Kita ini khawatir nih. Sudah, khawatirnya ada. Sudah minta belum? Kadang-kadang kita ini enggak minta gitu loh. Ya, cuman kita bingungkan aja dalam diri kita.
Ya. Nah, kata serahkanlah tadi dalam surat 1 Petrus tadi mengatakan, ya, itu di dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata casting. To cast. To cast itu artinya sebenarnya to throw, lemparkan. Ya. Artinya ya lepas gitu loh, ya. Jangan disimpan. Jangan didekep di dalam diri kita. Ya. Karena itu bukan berarti kita ini kebal atau tidak bisa khawatir, kita tetap naluri itu ada pada kita. Karena itu salah satu defense mechanism. Dengan khawatir itu kita mempertahankan diri. Ya, kita tahu misalnya ya di rumah berasnya tinggal 1 genggam. Apa yang akan kita lakukan? Duh, berasnya habis, harus apa? Harus beli. Ya. Nah, belinya kapan? Nah, malam ini atau besok? Ya. Tapi kalau kita tahu besok ini hari Lebaran misalnya ya, semua toko pasti tutup. Kita akan milih apa? Sekarangnya beli, daripada besok tutup, repot. Pertimbangan kita berdasarkan apa sebenarnya? Kekhawatiran bukan? Jadi kekhawatiran sebenarnya adalah defense mechanism kita. Cara kita mempertahankan diri, tapi ya ini jangan terus kita dekep di sini. Harus kita lepaskan. Ya. Dengan cara apa? Ya lewat doa itu tadi. Bikinlah permintaan. Minta ya. Dan bukan hanya minta ya, tapi deketi Tuhan, cari kerajaan Allah. Ibadah. Ya. Nah, 2 hal ini saudaraku yang kita pelajari hari ini. Hati-hati terhadap 1 congkak, 2 khawatir. Sama-sama jelek. Congkak bisa membuat kita tidak jadi warga surga. Khawatir juga membuat hidup kita, rohani kita tidak berbuah. Ya, amin. Kita datang pada Tuhan. Mari kita berdiri, Bapak Ibu saudaraku. Kau tempatku berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur. Hanya Kau tempat, hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, Kau tahu hatiku, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa.
Mari bersama-sama. Segalanya hatiku namun tahu Isi hatiku. dan kasih tak jauh. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Kau Engkau selalu bersamaku. Mari sembah Tuhan. Angkatlah hatimu. Percaya Tuhanku baik. Percaya Dia Bapa yang baik. Haleluya. Kau yang tahu isi hatiku, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Mari kita minta tolong Tuhan, supaya Dia menolong kita, membereskan hati kita. Apabila ada benih-benih kesombongan, kecongkaan, cukuplah melalui firman ini kita memilih untuk menurut kepada Tuhan, menjadi pribadi yang rendah hati. Ya Tuhan, tolong angkat segala benih-benih kesombongan ini dari diri kita. Dan kalau mungkin dalam hati kita juga ada kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, mari kita juga minta Tuhan tolong kita, membuat kita percaya, menolong iman kita lebih diteguhkan. Terima kasih. Kami datang kepadamu Bapa, Kau yang tahu seluk-beluk hati kami masing-masing. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan daripadamu. Engkau yang menguji hati, Engkau yang tahu juga isi hati kami. Tuhan, tolonglah kepada kami benih-benih kecongkaan, kesombongan. Biarlah Tuhan angkat, cabut dari hidup kami. Dan terus ajar kami untuk belajar rendah hati, mengikut kepada kehendak-Mu, mengikut kepada suri tauladan-Mu. Dan buatlah kami menghargai semua orang yang lebih tua, yang sepantaran, bahkan yang lebih muda, yang punya banyak kelebihan, bahkan juga yang kekurangan. Ajar kami menghormati semua orang. Dan ajar kami juga Tuhan untuk terus membawa diri kami lebih dekat kepadamu. Supaya juga jangan ada benih kekhawatiran timbul pada kami. Dan kalau saat ini kami khawatir Tuhan, sekarang kami tahu semua salah kami. Kami yang kurang membawa diri kami dekat. Kami yang kurang mengenal Engkau. Kami yang tidak mengenal kuasa-Mu, kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan. Tolong pada kami Tuhan. Bawa kami lebih dekat, sehingga hati kami makin diteguhkan akan segala kasih-Mu yang tidak berkesudahan, dan kepada kuasa-Mu yang tidak pernah berubah, yang sanggup mampu menolong setiap keadaan kami.
Terima kasih Bapa. Terus Tuhan berbicara kepada kami semua. Biar menjadi renungan dalam perjalanan hidup kami. Segala perkataan firman. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk sebentar, Saudara. Saya mau mengingatkan sedikit ya, khususnya kepada saudara semua, termasuk istimewa yang mengikuti ibadah lewat online ya. Apapun ibadahnya kita, walaupun lewat online ya, tetap usahakan untuk diikuti ya. Untuk membuat rekaman itu ya, teman-teman kita sudah berjerih lelah ya. Saya juga ya, kemarin itu dari pagi ya, mungkin Budar tahu itu, dari pagi sampai malam itu saya di depan komputer ya, untuk menyelesaikan video-video kita ya, dan semua itu jerih lelah ya. Jangan sah ya. Saudaraku, walaupun saya tetap akan dapat upahnya dari Tuhan, tetapi Anda menyia-nyiakan ya satu pelayanan yang sebenarnya menolong kita untuk bisa ibadah ya. Dan setelah ini ada sekolah minggu, mohon anak-anak, cucu, ponaan ya diingatkan untuk ikut ibadah ya. Bagikan ya link-link ibadah kita kepada sanak family juga sahabat kita ya. Mari kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Kita tadahkan tangan kita. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami untuk memuji-muji, melayani-Mu dan mendengarkan perkataan-Mu. Terus Tuhan tolong kepada kami. Buat kami menjadi indah, berkenan, menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah juga anugerah-Mu terus boleh turun kepada kami. Seperti firman-Mu Tuhan, Engkau mengasihani orang yang rendah hati. Biar belas kasihan Tuhan juga terus mengalir dalam hidup kami. Tolong setiap kami yang saat ini dalam kesusahan, masalah, sakit atau apapun namanya, pertolongan-Mu kami nantikan. Biarlah nama Tuhan kami muliakan ketika kami melihat tangan Tuhan diulurkan kepada kami. Terima kasih Bapak. Dan kami juga mendoakan bangsa kami supaya Tuhan tolong segera pulih dari masalah pandemi ini dan juga masalah ekonomi, juga masalah keamanan. Berikanlah pertolongan-Mu buat para pemimpin kami. Terima kasih Bapak. Dan kepada kami yang saat ini datang, Bapak ulurkanlah tangan-Mu atas kepala kami dan berkatilah kami semua. Karena itu Bapak, Ibu dan saudaraku, terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan juga yang sakit disembuhkan. Bahkan terimalah dari Allah Bapa kita segala apa yang kita butuhkan untuk hidup ini. Dan biarlah damai sejahtera turun atas kita, memenuhi kita selalu. Dan biarlah kita hidup dalam kasih sayang Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami terima semuanya ini dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Silakan duduk sebentar dan berdoalah.